Hanya 599 hari setelah pernikahan dongeng mereka, Pangeran Harry dan Meghan Markle mengejutkan dunia dengan pengunduran diri dari keluarga kerajaan Inggris. Dengan semua popularitas, kekayaan, dan hak istimewa, kenapa mereka malah memilih meninggalkan semua itu? Apakah benar media Inggris dan keluarga kerajaan yang toksik adalah penyebabnya? Meghan Markle melangkah keluar dari kapel St. George sebagai Duchess of Sussex. Disaksikan oleh jutaan pasang mata di seluruh dunia, pernikahannya dengan Pangeran Harry adalah pernikahan impian sekaligus momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, seorang perempuan berdarah campuran menjadi bagian dari keluarga kerajaan Inggris. Namun, di balik senyum dan sorotan kamera, Meghan tidak menyadari bahwa kehidupannya akan berubah menjadi mimpi buruk. Hanya dalam hitungan bulan setelah pernikahan, dongeng itu berubah menjadi drama penuh intrik. Pers Inggris yang awalnya memuji Meghan sebagai angin segar bagi keluarga kerajaan malah berbalik mengkritiknya dan menggambarkannya sebagai wanita ambisius yang memanfaatkan status Harry, bahkan membandingkannya dengan Wallis Simpson, wanita yang menyebabkan Raja Edward ke-8 turun tahta. Mereka juga tak segan membuat berita bernada rasis. Tak hanya media, hubungan internal keluarga kerajaan pun berubah. Right from the beginning, before they even had a chance to get to know her. And the UK press jumped on that, and here we are. And what was that based on, that mistrust? The fact that she was American, an actress, divorced, black, biracial, with a black mother. Those were just 4 of the typical stereotypes that becomes a feeding frenzy for the British press. But all those things within the family also were sources of mistrust. Yes, my family read the tabloids. It's laid out at breakfast when everyone comes together. So whether you walk around saying you believe it or not, it's still leaving an imprint in your mind. So if you have that judgment based on a stereotype right at the beginning, it's very, very hard to get over that. And a large part of it for the family, but also the British press and numerous other people, is like, he's changed. She must be a witch. He's changed. As opposed to, yeah, I did change. And I'm really glad I changed. Because rather than getting drunk, falling out of clubs, taking drugs, I've now found the love of my life. And I now have the opportunity to start a family with her. Meghan merasa diabaikan keluarga kerajaan dan kurang didukung William dan Kate. Hubungannya dengan Kate pun menjadi sorotan. Salah satu insiden paling terkenal terjadi sebelum pernikahan Meghan. Dan kejadian itu membuat salah satu dari mereka menangis. Media tidak berhenti membicarakannya selama berbulan-bulan. Keadaan ini diperparah dengan media Inggris yang sering membandingkan Meghan dan Kate, tapi lebih pro ke sang putri. Contohnya, saat Meghan mengenakan gaun sedikit terbuka di acara resmi, media Inggris menyebutnya tidak sesuai etika kerajaan. Tapi ketika Kate mengenakan gaun serupa, mereka memujinya dengan elegan dan berani. Ketika Meghan menyentuh perutnya saat hamil, media menyebutnya terlalu dramatis. Tapi ketika Kate melakukan hal yang sama, itu dianggap sebagai gestur keibuan yang hangat. Bahkan hal sesepele makan alpukat saja menjadi berita. Ketika Kate makan alpukat saat hamil, media menyebutnya sebagai solusi sehat untuk morning sickness. Tapi saat Meghan yang melakukan itu, media menuduhnya ikut andil dalam eksploitasi buruh dan perusakan lingkungan. Meghan juga mendapat julukan yang buruk, Duchess yang sulit. Julukan ini muncul akibat rumor tentang sikapnya yang menuntut dan membuli staf kerajaan. Beberapa mantan staf mengklaim bahwa Duchess memiliki sikap yang kasar dan membuat mereka merasa terintimidasi, sampai akhirnya memutuskan resign. Meghan sering mengirim email kepada stafnya pada dini hari dan memiliki standar kerja yang tinggi. Beberapa anggota staf mengaku terbebani dengan tuntutan kerja yang begitu ketat. Saking besarnya isu ini, istana sampai membuka penyelidikan, tapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Sementara itu, Meghan membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa ia justru menjadi korban fitnah. Bagi Meghan, istana tidak membantunya dalam menghadapi media. Alih-alih melindungi, mereka malah diam dan membiarkan Meghan menghadapi semuanya sendiri.
Tekanan itu menjadi begitu berat hingga Meghan mengalami gangguan mental yang serius. Dia menulis dalam sebuah esai bahwa ia pernah mengalami keguguran akibat stres. Dan pada satu titik, dia merasa sangat putus asa sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Saat itulah Harry tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. The thing that's terrified me the most is history repeating itself. You really feared that your wife, Meghan... Yes, I feared a lot that the end result, the fact that I lost my mum when I was 12 years old, could easily happen again to my wife. Pasangan Sussex membuat langkah-langkah yang menjadi pertanda niat hengkangnya mereka. Mereka memilih tidak memberi gelar bangsawan kepada Archie dan meninggalkan istana Kensington untuk membentuk rumah tangga sendiri. Pada akhir 2019, mereka mengambil cuti 6 minggu ke Kanada untuk menjauh dari sorotan. Saat kembali ke istana, semuanya tak lagi sama. Harry dan Meghan sudah membuat keputusan bulat. Halo teman-teman, jika kalian menyukai Alkisah Channel dan ingin mendukung kami untuk terus aktif memberikan konten berkualitas, bantu kami dengan Super Thanks ya. Caranya mudah, tinggal klik Super Thanks di bawah video dan pilih nominal yang ingin kalian berikan. Kami akan menyebut username fans beruntung yang sudah mensupport kami di video terbaru Alkisah Channel. Ditunggu ya Super Thanks-nya. Pada Januari 2020, tanpa berkonsultasi dengan keluarga kerajaan, Harry dan Meghan mengumumkan keputusan mereka di media sosial untuk mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan. Pengumuman ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Ratu Elizabeth dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Pangeran Philip dikabarkan sangat kecewa dengan cara cucu dan menantunya dalam menangani situasi ini, terutama karena mereka mengumumkan keputusan melalui media sosial sebelum bicara langsung dengan ratu atau anggota keluarga lainnya. Istana segera mengadakan pertemuan darurat di Sandringham untuk membahas langkah selanjutnya. Pertemuan ini menjadi momen emosional bagi keluarga Windsor. Harry menggambarkan bagaimana William berteriak kepadanya, Charles mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, dan Ratu hanya diam menyaksikan semuanya. Saat itu, Harry mengusulkan peran fleksibel, di mana dia dan Meghan tetap menjalankan tugas kerajaan tapi hidup mandiri. Namun permintaan ini ditolak. Harry dan Meghan harus benar-benar keluar, tanpa gelar yang mulia, tanpa dukungan finansial dari kerajaan, dan harus membayar renovasi rumah di Frogmore Cottage sebesar 2,4 juta pound sterling dengan dana pribadi. Frogmore Cottage adalah tempat tinggal yang diberikan Ratu Elizabeth II sebagai hadiah pernikahan Harry dan Meghan. Properti ini sempat direnovasi dengan biaya pajak rakyat Inggris. Namun setelah pengunduran diri dari tugas kerajaan, pasangan Sussex harus mengembalikan properti dan biaya renovasi. Kehilangan Frogmore menandakan bahwa Harry dan Meghan tidak memiliki tempat tinggal yang bisa mereka sebut rumah di tanah kelahiran Harry. Hal ini juga mempersulit mereka jika suatu saat ingin kembali menetap di Inggris, mengingat istana tak lagi menyediakan tempat untuk mereka. Ratu Elizabeth akhirnya merilis pernyataan resmi terkait keputusan Harry dan Meghan. Dalam pernyataan yang penuh ketenangan dan kasih sayang, beliau mengatakan bahwa meskipun lebih memilih agar mereka tetap menjadi anggota kerajaan yang aktif, beliau menghormati dan memahami keinginan pasangan Sussex untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Ratu juga menekankan bahwa Harry, Meghan, dan Archie akan selalu menjadi bagian dari keluarga kerajaan dan tetap dicintai. Keputusan ini memicu reaksi yang beragam di kalangan masyarakat. Banyak yang mendukung keputusan mereka, tapi tidak sedikit pula yang mengkritik langkah tersebut dan menuduh Meghan sebagai penyebab perpecahan di dalam keluarga kerajaan. One of the criticisms that you've received is that, well, okay, fine, you want to move to California, you want to step back from the institutional role, why be so public? You say you tried to do this privately. And every single time I've tried to do it privately, there have been briefings and leakings and planting of stories against me and my wife. You know, the family motto is never complain, never explain, but it's just a motto. And it doesn't really hold... There's a lot of complaining and a lot of explaining. Endless. Private, being done through leaks. Through leaks. They will feed or have a conversation with the correspondent. And that correspondent will literally be spoon-fed information and write the story. And then the bottom of it, they will say that they've reached out to Buckingham Palace for comment. But the whole story is Buckingham Palace commenting. So when we're being told for the last 6 years, we can't put a statement out to protect you,
but you do it for other members of the family, there becomes a point when silence is betrayal. Setelah keluar dari keluarga kerajaan, Harry dan Meghan mulai membangun kehidupan baru di Amerika Serikat. Mereka tinggal di Kanada sebelum akhirnya menetap di Montecito, California, lingkungan yang terkenal dengan privasi dan ketenangannya. Mereka membangun bisnis sendiri. Salah satunya adalah Yayasan Archwell yang berfokus pada filantropi, produksi media, dan dampak sosial. Harry juga berinvestasi dalam perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan mental, BetterUp, di mana ia menjabat sebagai Chief Impact Officer. Mereka menandatangani kontrak besar dengan Netflix senilai lebih dari $100 juta untuk memproduksi dokumenter. Salah satu proyek mereka, Harry and Meghan, menjadi serial dokumenter yang mengungkapkan kehidupan setelah meninggalkan kerajaan, pengalaman terhadap tekanan media, dan hubungan dengan keluarga kerajaan. Mereka juga kerjasama dengan Spotify untuk membuat podcast eksklusif yang membahas berbagai isu sosial, seperti kesehatan mental dan kesetaraan gender. Meskipun bisnis mereka berkembang pesat, tidak semua proyek berjalan mulus. Kontrak dengan Spotify dihentikan setelah beberapa episode rilis, menimbulkan spekulasi bahwa ekspektasi terhadap konten mereka tidak sesuai. Pasangan ini juga makin sering bicara secara terbuka tentang kehidupan kerajaan, dan yang paling eksplosif adalah saat mereka datang ke talk show Oprah Winfrey. Dalam wawancara tersebut, mereka mengungkapkan berbagai tekanan yang mereka alami, termasuk adanya komentar rasis dari keluarga kerajaan mengenai warna kulit Archie sebelum lahir. Meghan tidak mengungkap siapa yang mengajukan pertanyaan tersebut, tapi Harry kemudian mengklarifikasi bahwa Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip tidak termasuk dalam orang-orang yang membuat pernyataan tersebut. Wawancara ini menjadi salah satu wawancara kerajaan paling kontroversial sepanjang sejarah dan memicu perdebatan publik mengenai perlakuan istana terhadap Meghan dan Harry. Namun, tak sedikit yang menuduh mereka melakukan semua ini demi keuntungan finansial. Ketegangan antara pasangan Sussex dan keluarga kerajaan semakin meningkat setelah Pangeran Philip meninggal. Meskipun Harry hadir dalam pemakaman kakeknya dan terlihat bicara dengan William, tidak ada tanda-tanda perdamaian yang nyata di antara mereka. Media juga mengkritik keputusan pasangan Sussex untuk tetap di Amerika selama masa berkabung. Tapi itu mungkin ada hubungannya dengan kekhawatiran Harry terhadap keamanan keluarganya. Ia mengklaim bahwa dirinya tidak merasa aman di Inggris tanpa pengawalan yang sebelumnya diberikan kerajaan. Ia bahkan menggugat pemerintah Inggris karena dilarang membayar pelindungan kepolisian dengan dana pribadi. Harry menegaskan bahwa sebagai anggota keluarga kerajaan yang masih memiliki ancaman keamanan tinggi, ia seharusnya tetap mendapat perlindungan, terutama karena paparazzi dan media masih terus mengawasi mereka. Namun, pemerintah Inggris tetap bersikeras bahwa keamanan bagi anggota kerajaan yang telah mundur tidak lagi menjadi tanggung jawab mereka. Pada awal 2023, Harry merilis buku memoir yang berjudul Spare. Buku ini mengungkapkan berbagai dinamika internal keluarga kerajaan serta perjuangannya untuk menemukan identitasnya di luar istana. Harry juga menceritakan pertengkarannya dengan William yang sempat berujung pada perkelahian fisik. Your arguments with your brother became physical. It was a build-up of frustration, I think, on his part. It was at a time where he was being told certain things by people within his office. And at the same time, he was consuming a lot of the tabloid press, a lot of the stories. And he had a few issues which were based not on reality. And I was defending my wife, and he was coming for my wife. She wasn't there at the time. But through the things that he was saying, I was defending myself, and we moved from one room into the kitchen, and his frustrations were growing and growing and growing. He was shouting at me, I was shouting back at him. It wasn't nice, it wasn't pleasant at all. And he snapped, and he pushed me to the floor. He knocked you over? He knocked me over. I landed on the dog bowl. You cut your back? Yeah, I cut my back. I didn't know about it at the time. But yeah, he apologized afterwards. It was a pretty nasty experience, but... He asked you not to tell anybody, not to tell Meghan? Yeah, and I wouldn't have done. I didn't until she saw on my back. She goes, "What's that?" I was like, what? I actually didn't know what she was talking about. I looked in the mirror, I was like, well, because I hadn't seen it. Ia mengungkapkan bahwa sejak kecil, ia merasa dirinya adalah cadangan sang kakak, yang selalu dipersiapkan untuk menjadi raja.
You write about a contentious meeting you had with him in 2021. You said, I looked at Willie, really looked at him, maybe for the first time since we were boys. I took it all in. His familiar scowl, which had always been his default in dealings with me, his alarming baldness, more advanced than my own, his famous resemblance to Mummy, which was fading with time, with age. It's pretty cutting. I don't see it as cutting at all. My brother and I love each other. I love him deeply. There has been a lot of pain between the two of us, especially the last 6 years. None of anything that I've written and anything I've included is ever intended to hurt my family. But it does give a full picture of the situation as we were growing up. And also squashes this idea that somehow my wife was the one that destroyed the relationship between these two brothers. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Charles yang menurutnya tidak pernah benar-benar memahami beban yang ia rasakan sebagai anggota kerajaan yang tidak memiliki kebebasan penuh. Buku ini menuai reaksi beragam. Sebagian orang menganggapnya sebagai pengungkapan berani atas sisi lain monarki yang jarang diketahui publik. Sementara yang lain menilai bahwa Harry justru memperburuk hubungan dengan keluarga kerajaan karena membuka terlalu banyak rahasia. Kepergian Ratu Elizabeth pada September 2022 menjadi momen emosional bagi Inggris dan seluruh dunia. Harry segera terbang ke Inggris tapi terlambat menemui Ratu yang telah mengembuskan nafas terakhirnya. I walked into the hall and my aunt was there to greet me, and she asked me if I wanted to see her. I thought about it for about 5 seconds, thinking, is this a good idea? And I was like, you know what, you can do this. You need to say goodbye. So I went upstairs, took my jacket off and walked in and just spent some time with her alone. Where was she? She was in her bedroom. I was really happy for her because she'd finished life, she'd completed life, and her husband was waiting for her, and the two of them were buried together. Harry mengungkapkan bahwa ia diberitahu tentang kondisi kritis sang ratu melalui berita, bukan langsung dari keluarganya. Dalam suasana berkabung, ia dan Meghan bergabung dalam beberapa prosesi penghormatan terakhir, termasuk berjalan bersama William dan Kate dalam peringatan di luar Kastil Windsor. Momen ini sempat memicu harapan bahwa akan ada rekonsiliasi, tapi bahkan hingga pemakaman selesai, hubungan mereka tetap berjarak. Setelah wafatnya Ratu Elizabeth, Charles resmi dinobatkan sebagai Raja Charles III. Upacara penobatan yang megah diadakan pada Mei 2023 di Westminster Abbey, dihadiri oleh para pemimpin dunia dan anggota kerajaan. Harry hadir dalam penobatan tersebut, tapi tanpa Meghan dan anak-anaknya. Kehadirannya hanya sebentar, dan Harry tidak memiliki peran penting dalam acara tersebut. Berbeda dengan masa lalu ketika ia berdiri di barisan depan dalam acara kerajaan, kali ini ia duduk lebih jauh, mencerminkan statusnya yang kini berada di luar sirkel utama kerajaan. Banyak pengamat melihat kehadiran Harry sebagai tanda bahwa ia masih menghormati peran ayahnya sebagai raja, tetapi juga sebagai bukti bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari sistem monarki secara utuh. Beberapa laporan menyebutkan bahwa interaksi antara Harry dan William selama acara sangat minim, menunjukkan bahwa hubungan mereka belum membaik. Pada awal 2024, dunia dikejutkan dengan pengumuman bahwa Raja Charles III menderita kanker. Harry, yang selama ini berada di Amerika, segera kembali ke Inggris untuk mengunjungi ayahnya. Bagi Harry, kondisi ayahnya menjadi pengingat akan pentingnya hubungan keluarga dan membuktikan bahwa meskipun ia telah meninggalkan monarki, hubungannya dengan keluarga kerajaan tidak bisa sepenuhnya terputus. Sejak tinggal di Amerika Serikat, kehidupan Harry dan Meghan kini jauh dari protokol kerajaan. Meskipun telah menemukan kebebasan baru, tantangan tetap ada dan mereka masih menghadapi sorotan media. Jadi, apakah mereka sudah mendapatkan kebebasan yang mereka cari? Atau apakah ini hanya babak baru dalam drama yang akan terus berlanjut? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.